Karena yang selama ini yang kita lihat kan dari penanganan COVID, ya penanganan COVID kan juga amburadul. Ya, saya tidak melihat di mana suksesnya Pak Nova ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini di podcast Tokoh Publik, di mana hari ini kita akan mencoba mengangkat satu tema, yaitu tentang Gubernur Nova Iriansyah yang gagal memimpin Aceh. Nah, untuk menjawab semua persoalan ini, mengapa Nova sebagai gubernur gagal memimpin Aceh, baik itu dari sudut pembangunan ataupun dari sudut SDM-nya, maka kita akan mencoba membahas bersama dengan Bapak Usman Lamreng. Selamat datang Pak Usman di podcast Tokoh Publik. Ya, mungkin ini bukan hanya kali pertama ya Pak, sudah kali kedua muncul di podcast Tokoh Publik. Mungkin Pak Usman, ini sebelum saya lebih jauh lagi ini kan untuk berbicara tentang tema kita hari ini, mungkin bisa dikasihkan deskripsi awal nih, mengapa sih sebenarnya Nova itu dianggap gubernur yang gagal dalam memimpin Aceh ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yara yang sudah memberikan kesempatan kedua kali ya untuk podcast dalam rangka diskusi ya, diskusi sharing informasi yang selama ini yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah terkait dengan berakhirnya pemerintahan Gubernur Nova. Kita tahu bahwa ya ini kan menjadi hiruk pikuk kan pada pemerintahan periode Pak Nova. Hiruk pikuknya kan dari dari hubungan eksekutif legislatif ya. Kemudian yang kita tahu bagaimana hiruk pikuk sampai biarpun kemudian hiruk pikuk itu terselesaikan dengan pokir ya. Pokir ya, betul. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana investasi yang diumpus-umpuskan. Ya, kemudian beliau dan rombongan sering melakukan kunjungan betul. Perjalanan dinas baik ke lingkup nasional atau kemudian sampai ke luar negeri, ke berbagai negara yang sudah dilakukan. Apakah ke Singapura, ke Belanda, ke Amerika, ke Jepang, malah ke Uni Emirat Arab. Itu yang terakhir yang kemudian itu menjadi heboh sekali kan. Iya, betul. Dan yang kemudian akhir dari perjalanan itu kan sebuah kegagalan. Artinya tidak ada satupun kehadiran dari investor yang kemudian yang didengungkan, termasuk dari India. Biarpun kemudian di akhir pemerintahan kemarin itu datang dari India delegasi. Biarpun kemudian mereka harus angkat kaki dari Aceh karena ada persoalan penghinaan agama kemarin. Itu kan salah satunya. Kemudian kita juga melihat yang sering menjadi disorot ya, salah satu dalam pertanggungjawaban kemarin itu kawasan industri Aceh di Ladong yang disebut dengan KIA. Itu kan ada 154 miliar yang sudah digelontorkan tapi kemudian tidak ada hasil apapun. Malah terbiarkan seperti itu. Malah ada yang banyak yang di situ yang hadir kan orang jualan air tebu kan. Iya, betul, di depan ya. Kemudian itu menjadi hiruk pikuk dan itu menjadi pertanyaan besar dari kita, kenapa dari sekian tahun ya. Oke lah kalau misalnya dimulai itu dari 2009 hingga sekarang dan dana sudah digelontorkan tapi kemudian tidak ada hasil apapun. Artinya tidak hanya juga kesalahan dari pemerintahan Nova tapi kemudian juga pada masa sebelumnya kan juga bagian dari itu. Tapi kemudian kita melihat tidak ada satupun pabrik yang hadir di situ. Ya, betul. Apakah itu tidak ada kolaborasi misalnya? Kita lihat seharusnya kan ada kolaborasi. Hadirnya pabrik itu kan misalnya ada support di dinas yang lain misalnya. Apakah di perikanan, apakah itu di sektor pertanian yang kemudian di dalamnya ada produksi yang kemudian bisa diekspor ya, atau bahan produksi yang lainnya, apakah dalam bentuk industri yang lain yang kemudian bisa hadir. Itu juga kemudian kita masih dalam mimpi itu. Ini menjadi pandangan ya. Ini kan masih dalam mimpi hingga berakhirnya Pak Nova kemudian itu juga belum terrealisasi. Kemudian juga kita melihat bagaimana sebenarnya
tata kelola pemerintahan. Iya. Ya, tata kelola pemerintahan juga kita melihat sering terjadi pergantian. Reshuffle kepala dinas, ya betul. Reshuffle kabinet lah kita bilang kan. Kalau kemarin kan Jokowi kan baru ini juga baru reshuffle kabinet. Ya. Reshuffle kabinet ini ya oke lah, secara aturan dia menjalankan aturan, tapi kemudian kita melihat hasil dari reshuffle itu kemudian tidak membuahkan hasil yang signifikan, menggiatkan realisasi program, implementasi dan sebagainya, termasuk adalah realisasi anggaran yang kemudian tidak terjadi silva. Oke, Bang Usman, ini menarik, Syaf. Apakah reshuffle ini adalah bentuk bagi-bagi kursi ataupun bagi-bagi jatah nih? Saya melihat dari reshuffle ini melihat memang ada indikator muatannya politik ekonomi ya. Iya, betul. Saya melihat ke arah situ, biarpun kemudian dia menjalankan rutinitas, misalnya ada tes, misalnya kan seleksi dia yang dibentuk panitia seleksi. Tapi kemudian kita melihat kadangkala hasil seleksi itu tidak menjadi acuan Pak Gubernur, malah yang dilantik orang lain, kan banyak yang terjadi seperti iya, betul. itu. Artinya ini kan hanya seremonial. Artinya dia melakukan ini agar dia terhindar dari kritik ataupun sorotan dari yang lain, atau juga kemudian dia seakan dia menjalankan aturan, tapi kemudian ada sebagian yang kemudian itu sudah direkomendasi tapi kemudian dia anulir. Iya, betul. Artinya dia sebagai bentuk keterbukaan publik ya terhadap reshuffle kabinetnya. Walaupun di dalamnya memang mereka ada namanya politik balas jasa dong. Kita melihat hari ini kan kepala dinas itu kan asal Bapak senang kan. Iya, betul. Indikator yang menjadi ukur kinerjanya itu kan dilihat dari bagaimana bekerja untuk kepentingannya adalah kepentingan penguasa, bukan kepentingan apa yang menjadi tupoksi dia. Artinya kita melihat ini lebih kepada birokrasinya ya tidak baik ya sebenarnya kalau misalnya ada pergantian secara simultan. Artinya hari ini ganti 3 atau 4 bulan ke depan kemudian diganti, kan tidak efektif. Seharusnya kalaupun ada evaluasi, kemudian evaluasi itu menjadi sebuah rekomendasi, tapi kemudian ada kebijakan atau strategi yang lain. Iya, betul. Kalau terus berganti kan ini muatannya lebih kepada muatan. Kalau kami melihat itu muatan politik, politik ekonomi dan sebagainya. Sehingga dari beberapa argumentasi yang kita lihat ya. Kemudian di dalam tata kelola pemerintahan kita juga bisa melihat bagaimana indikasi korupsi, dugaan-dugaan korupsi yang hari ini kemudian banyak dari kepala dinas berhadapan dengan KPK. Tidak hanya dengan KPK, tapi juga ada kejaksaan dengan polisi. Misalnya kasus beasiswa, ya, yang hari ini juga belum selesai, belum kelar. Iya, ya. betul. Kemudian ada kasus sapi ya. Ya, sapi sampai kurus ya. Dengan anggarannya itu sampai 2 miliar lebih. Nah, untuk itu kan pakan saja. Itu kan indikator beberapa hal yang kemudian bisa kita lihat bahwa syarat dengan berbagai dugaan-dugaan korupsi yang kemudian hari ini juga menjadi masalah sampai kemudian hadirnya KPK. Hadirnya KPK yang kemudian ini kan juga mengindikasikan bahwa kenapa KPK hadir ke Aceh? Artinya bahwa ada berbagai persoalan, tindakan yang kemudian ada penyalahgunaan anggaran. Biarpun kemudian KPK pun masih kita ragukan sampai hari ini tidak ada menemukan apapun. Ya. Oke, Bang Usman, saya menarik nih, Bang Usman. Kita berbicara tentang kegagalannya Nova. Saya ingin juga mengutip biar berimbang nih. Mungkin apa kesuksesan di masa Nova menjabat sebagai Gubernur Aceh ini? Kalau dilihat dari saya tidak melihat di mana suksesnya Pak Nova ya. Mungkin kan pasti kan ada yang baik ya gitu. Karena selama ini yang kita lihat kan dari penanganan COVID ya, penanganan COVID kan juga amburadul. Distribusi bantuan, kemudian itu juga banyak tidak tepat sasaran. Kemudian ada anggaran 1,5 yang kemudian triliun itu yang kemudian menjadi perdebatan, yang kemudian itu juga menjadi silva kan, tidak jadi direalisasikan. Yang tidak tepat sasaran salah satunya kan dibantu organisasi kemahasiswaan, organisasi hibah anggaran. Itu kan pada saat COVID itu kan sebenarnya bukan peruntukan untuk mereka, tapi kemudian karena kalau kita lihat dari peraturan Menteri Keuangan dan Kemendagri bahwa yang menjadi skala prioritas penanganan COVID kan 3 dia.
bidang kesehatan, ya kan, UMKM, dan masyarakat rentan. Itu kan menjadi indikator 3 yang kemudian menjadi yang harus diperhatikan. Tapi kemudian itu kan tidak terjadi. Ya. Malah yang menjadi masalah insentif tenaga medis, nakes itu kan juga terlambat untuk dibayarkan, ya kan? Malah ada beberapa daerah belum dibayarkan. Ini kan menjadi polemik dan menjadi berbagai persoalan. Iya, betul. Dan ini menjadi, saya melihat begini ya, ketika Gubernur Nova memberikan hibah anggaran kepada mahasiswa, saya mau tanya apa indikator yang membuat urgensi seorang Nova untuk memberikan dana hibah kepada mahasiswa? Apakah dana itu akan diperuntukkan untuk supaya bantuan itu tersampaikan kepada masyarakat sampai yang ke perdalaman, atau memang hanya sebagai seremoni untuk menghabiskan anggaran? Kan anggaran itu kan diberikan pada mau di akhir tutup anggaran. Iya, betul. Pada bulan November dan Desember itu kan mau tutup anggaran yang kemudian dialokasikan itu kepada organisasi kepemudaan atau ormas dan kemudian organisasi kemahasiswaan. Ya banyak indikator di situ sebenarnya. Biarpun kemudian dengan berbagai alasan bahwa itu juga bagian untuk membantu penanganan COVID. Tapi kalau kita lihat bantuan itu kan sifatnya harus dipertanggungjawabkan, ya, kemana dan siapa yang penerimanya. Tapi kemudian itu kan menjadi temuan. Ya, tapi biarpun temuan itu tidak menjadi proses selanjutnya. Seperti misalnya kasus Westapel. Ya, itu kan juga jadi persoalan juga hari ini sekitar 44 miliar juga. Kasus itu juga tidak tertangani. Apakah ada intervensi kekuasaan, ya kita nggak tahu. Saya kira di bawah di mana letak terjadinya suatu peristiwa korupsi tadi tidak terselesaikan sehingga tidak naik atas permukaan, di mana kira-kira penyelesaian yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum? Di mana berhentinya itu? Itu kan kembali kepada penyidik kan. Penyidik ya apakah di alat bukti. Bisa jadi juga penyidik ada intervensi kekuasaan dan sebagainya. Ini kan muatannya kan ketika kita lihat ada kasus-kasus yang kemudian kasus-kasus itu muaranya ada kekuasaan, pasti ada intervensi dan sebagainya. Misalnya seperti kasus beasiswa yang hari ini kan juga belum jelas, biarpun kemudian ada penetapan tersangka. Tapi aktor-aktor yang lain kan juga seharusnya kan tahu. Tidak hanya dari lembaga BPSDM saja, tapi kemudian ada aktor yang lain. Seharusnya kan itu harus juga bertanggung jawab terhadap itu, dan kemudian penyidik juga bisa membuktikan itu. Dan saya yakin sebenarnya penyidik ada itu buktinya, tapi kenapa hari ini belum diungkap ya? Kita harus mempertanyakan lagi pada penyidik itu kan, apa alasannya? Nah. Ya, kemarin saya sempat juga berdiskusi dengan teman-teman dari yang penggiat anti korupsi. Katanya memang isu ini agar bisa terselesaikan dan tersentuh oleh hukum, itu harus terus terangkat di atas permukaan publik. Ya, harus dijaga dan dirawat oleh masyarakat kita. Sebenarnya penegakan hukum tidak harus ada sorotan dari publik sebenarnya, kan? Penegakan hukum ya lembaga penegakan hukum itu kan ada polisi, itu kan bagian dari tupoksinya. KPK itu kan bagian tupoksinya. Kejaksaan itu kan bagian tupoksinya. Seharusnya tanpa ada sorotan, itu kan menjadi tupoksi mereka dan mereka harus menegakkan hukum, dan itu perintah undang-undang. Mereka ada di situ kan untuk penegakan hukum sesuai dengan perintah undang-undang. Dan kalau menurut kita kan, kalau misalnya hukum itu ditegakkan sebenarnya ya kita yakin korupsi itu ya pasti akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau hukum itu ada nilai tawar, bagaimana kita menegakkan hukum? Bagaimana kita membasmi yang namanya korupsi yang hari ini menjadi sorotan? Dan korupsi yang hari ini sangat masif, ya. Tidak hanya di birokrasi, tapi kan sudah merajalela kemana-mana, ke semua lembaga. Oke, Mas Osman, saya menarik nih, Mas. Sekali lagi saya tanya, apakah ada prestasi yang ditorehkan oleh Nova Riansyah? Sepertinya dari tadi tidak ada, semua media pun tidak ada yang membanggakan prestasi Nova. Kalau saya lihat ya prestasinya dia sangat demokratis. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ya. Saya menghargai dari sisi bagaimana dia menerima semua kritikan terhadap dia. Dia menerima ada yang membuka ruang kepada publik, ya silakan kritik kami, silakan kritik kepemimpinan kami. Artinya tidak ada pelaporan, ya, kemudian tidak ada dianggap bagian dari pencemaran nama baik, ya.
Saya melihat itu sebuah nuansa demokrasi yang luar biasa di tempat kita di Aceh. Artinya siapapun yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Nova yang hari ini kan kita tidak melihat tersentuh dengan hukum. Ya, menjadi hirup pikuk pelaporan di kepolisian kan tidak ada melanggar undang-undang IT dan sebagainya kan tidak ada itu. Dan itu saya melihat ini sebuah sebuah demokrasi yang besar yang diberikan ya oleh Nova. Itu mungkin salah satu kalau menurut saya lebih melihatnya salah satu prestasinya ya. Berarti Presiden Nova di bidang penyelenggaraan demokrasi. Ya, pelaksanaan demokrasi. Pemimpin yang tidak baperan ya. Ya, tidak baperan. Masih mau kritik ya silakan. Iya, gitu. Nah, mungkin dia tapi tidak ada perubahan walaupun dikritik. Nah, ini perubahan nih. Mungkin sudah bebal ya dengan kritik kan. Iya, betul. Oke. Nah, kita kembali dengan persoalan substansi sebenarnya seperti yang saya gambarkan bahwa di bawah pemerintahan Nova dalam tata kelola pemerintahan yang kita lihat tadi itu salah satunya. Kemudian korupsi, ditambah lagi dengan berbagai realisasi program yang dituangkan dalam RPJM seperti yang saya sebutkan tadi. Termasuk kita sangat sayangkan seperti Kek Arun yang hari ini kan itu kan bagian dari kawasan ekonomi yang kemudian diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi kemudian itu juga jalan di tempat. Dan kita belum lagi melihat lembaga-lembaga yang lain yang hari ini misalnya lembaga-lembaga keistimewaan Aceh. Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh misalnya bagaimana hari ini MAA yang hari ini belum ada namanya ketua definitif. Iya, betul. Padahal kan MAA itu kan sangat berperan penting dalam pengembangan dan menjaga adat budaya Aceh. Iya, betul. Dengan hiruk pikuk politik, dengan perkembangan kasus-kasus narkoba begitu masif kan sebenarnya peran lembaga adat ini kan menjadi penting sebenarnya dan yang kemudian mereka juga bisa membantu pemerintah Aceh ya dalam berbagai persoalan dan misalnya penegakan syariat mengayomi masyarakat dengan tatanan adat dan istiadat dan penyelesaian kasus-kasus adat kan bisa difasilitasi oleh MAA ini tapi kemudian MAA pun tercabik-cabik atas sikap yang ketidaknegarawan Pak Nova. Misalnya seperti kasus Pak Abad yang hari ini kita tahu beliau itu kan pemenang Mubes 2018 yang kemudian dianulir oleh Nova. Kemudian beliau masuk ke pengadilan tata negara, ya kan? Masuk ke pengadilan tata usaha negara yang kemudian yang kemudian beliau memenangkan kasus ini. Ya. Siapa tuh, Pak? Pak Badrudin Ismail. Menang di Petun menang dia. Menang dia. Kemudian perintah Mahkamah Agung untuk melantik. Dia pun kebenaran karena itu kan sifatnya perdata memang tidak mengikat. Tapi karena Pak Nova itu adalah seorang penguasa Aceh, gubernur Aceh, seharusnya kan dia taat pada hukum. Begitu ada keputusan hukum yang sifatnya mengikat, ya, dan kepastian hukum sudah jelas, harusnya kan beliau melantik Pak Bad. Tapi kemudian itu kan dianulir oleh Pak Nova sendiri, yang kemudian Pak Nova menganulir itu dan melantik PLT, yang kemudian memerintahkan PLT pada saat itu almarhum Pak Farid, yang kemudian ada Mubes selanjutnya kan, Mubes kedua. Nah dari sini kan kita melihat bahwa di MAA sendiri jadi konfliknya kan akibat ketidakkonsistenan gubernur ya dalam taat pada keputusan hukum. Seharusnya kan itu. Itu kan juga salah satu sebenarnya lembaga keistimewaan Aceh yang menjadi harapan Aceh, ya kan, dalam pengembangan adat dan istiadat yang kemudian juga bisa membantu pemerintah Aceh, ya, membantu dalam berbagai persoalan sosial. Ya. Benar nih. Jadi kan dari fungsi MAA ini sebenarnya bisa membantu daripada peradilan adat. Nah, kemarin kita sempat berdiskusi juga dengan teman-teman yang ada di MAA. Dan mereka sudah mensosialisasikan bagaimana mekanisme peradilan adat. Nah, sehingga kenapa? Jadi ada persoalan-persoalan hukum yang terjadi di desa tidak lagi naik ke tingkat kepolisian. Jadi bisa diselesaikan secara hukum adat dari kampung. Sebenarnya terobosan bagus sebenarnya. Tapi kalau kita lihat MAA seperti ini tergoncang, nah bagaimana ini kelanjutannya? Itu kan baru satu kita lihat MAA. Hari ini yang
kemudian di tingkat internal berpolemik mereka, saling berebut nih mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan. Artinya bahwa seharusnya Pak Nova itu kan mengclearkan ini sebelum dia lengser, mengclearkan MAA, mendefinitifkan salah satu ketua MAA, ya kan? Yang sebenarnya yang biarpun kemudian hasil Mobes di 2021 yang lalu Pak Farid sebagai ketua, dan itu kan menjadi kekosongan. Betul. Kekosongan. Seharusnya karena ini sudah ada kekosongan, seharusnya Pak Nova atau Pak Gubernur itu kan melantik Pak Bad, ya kan? Atau juga memanggil Pak Bad, atau ada negosiasi diselesaikan secara adat lah. Iya, betul. Karena persoalan MAA ini kan lembaga adat ini kan lembaga adat, seharusnya kan bisa diselesaikan dengan adat, tidak perlu diselesaikan ke pengadilan. Di petun ya, betul. Seharusnya kan seperti itu. Iya, betul. Artinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Aceh bahwa MAA ini punya legalitas, ya jelas tupoksinya, kinerjanya, kemudian melestarikan adat dan budaya. Seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat Aceh bahwa bila ada polemik, bila ada masalah, ya kita selesaikan secara adat, bukan dengan cara litigasi, pengadilan. Pengadilan. Iya, betul. Oke, Pak Usman, ini kan kita melihat bahwasanya Nova Riansyah tinggal menghitung bulan atau hari ini jabatannya ini sebagai gubernur. Ini mungkin bukan lagi bulan, ini udah hari ya, mungkin udah 2 minggu lagi udah selesai beliau kan. Ya, berarti tinggal menghitung hari masa jabatan Nova Riansyah. Dan saya melihat, biarpun dalam 2 minggu ini saya juga melihat Pak Nova masih juga melantik para kepala dinas. Oh, aduh. Masih mengganti kepala dinas. Nah, ini kan saya nggak tahu apa yang menjadi indikator kepala dinas itu, malah ada yang PLT, dari PLT itu menjadi definitif. Ya. Betul. Ya. Dan bagaimana mekanisme itu kan kita nggak tahu sebenarnya, dan apa tujuan dari itu. Ya, karena bisa jadi nanti kalau misalnya ada PJ, ya pasti orang ini juga akan lancer kembali. Iya, pasti akan ada rotasi kembali. Jadi kan kenapa harus dipaksakan pada saat beliau mau lengser harus ada pergantian kepala dinas. Mungkin begini Pak Usman, ini kan beberapa hari lagi beliau mengakhiri jabatan sebagai gubernur. Ini untuk mengamankan posisi beliau. Mungkin bisa jadi seperti itu ya kan. Ya, kalau kita analisis asumsi politiknya kan bisa saja itu salah satunya mengamankan dirinya. Iya, kan? betul. Ya, artinya maka dia melakukan reshuffle. Ya. Artinya orang-orang yang loyal ya diangkat, ya. Kemudian bisa mengaman dirinya ya lakukan. Iya, betul. Walaupun itu hanya sifat sementara. Ya. Sementara ada sifat. Tapi menarik ini Pak Usman, ini kita berbicara tentang hari ini, beberapa hari lagi Nova sudah selesai sebagai gubernur Aceh. Pertanyaan sekarang, apakah janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat sudah direalisasikan ini Pak Usman? Dari beberapa yang saya sebutkan, ya belum bisa kita melihat dari hasil kinerja dia. Misalnya investasi, ya. Investasi itu kan sudah berapa mengeluarkan uang dari jalan-jalan mereka ke luar negeri kan? Itu kan jalan-jalan. Kalau menurut saya itu yang jalan-jalan, nggak ada indikator, tidak ada hasil apapun. Yang terakhir ke Uni Emirat Arab pun kemudian gagal. Gagalnya dalam proses negosiasi saya melihat kan, dari proses komunikasi. Artinya masa dari Belang Bintang, Bandara SIM harus jalan darat sekitar 12 jam. 12 jam ke Singkil. Saya sempat update itu karena kemarin itu sempat disindir oleh Luhut, menteri kita dia. Jadi memang orang ini agak kesel karena 12 jam perjalanan dari SIM ke Singkil ya. Iya. 12 jam ke Singkil, kemudian mereka tidur aja, tidak ada aktivitas apapun. Seharusnya kan ada penjelasan, dibuat mereka nyaman, ya kan. Kalaupun ada kawasan-kawasan tertentu yang kemudian diberikan pemahaman, mungkin bisa juga menjadi investasi dan sebagainya, kan juga bisa seperti itu. Atau kemudian kalau misalnya sangat lama, kenapa nggak disewa helikopter aja? Iya, betul. Disewa heli, atau kemudian juga bisa saja dari dari Medan. Medan, betul. Kan Medan itu lebih dekat sekitar 6 jam dia. 6 jam kan masih sangat nyaman kan? Iya, betul. Nah, tapi kenapa kemudian harus dari SIM ke Singkil selama 12 jam? Jadi pada saat saya tahu itu saya sempat terkejut juga. Karena sebelum disampaikan saya udah tahu itu. Ada yang sampaikan bahwa perjalanan itu terganggu ketidaknyamanan mereka.
Yang namanya investor itu kan bagaimana kita harus membuat mereka nyaman. Iya, betul. Kemudian harus memberikan kepastian mereka. Banyak hal yang harus kita pastikan kepada mereka. Kan mereka ingin cek lihat survei daerahnya bagaimana. Iya, pertumbuhannya bagaimana. Lihat masyarakatnya bagaimana, lihat prasarananya bagaimana. Kan kepastian hukumnya bagaimana, pelayanan birokrasinya bagaimana. Iya, betul. Kalau dari 12 jam itu sudah gagal kita. Iya, artinya betul. bahwa ketidakberesan dari birokrasi kita. Ya, artinya membuat mereka itu tidak nyaman. Nah, itu juga salah satu. Belum lagi misalnya polemik, ya. Iya, betul. Polemik antara Bupati Singkil dengan pemerintah Aceh dalam penentuan lokasi, karena pada saat itu ada direncanakan lokasinya mau pindah ke Sabang kan itu. Oh gitu. Ya, mau pindah ke Sabang. Kemudian biarpun kemudian tetap ke Singkil setelah Bupati curhat dengan Luhut. Kan itu jadi persoalan sebenarnya. Berarti Bupati Singkil curhat dengan Luhut. Ya, ini juga jadi masalah sebenarnya kan. Artinya bahwa di tingkat komunikasi sinergi kabupaten dengan pemerintah Aceh dalam penentuan investasi pun juga bermasalah. Ini juga jadi persoalan. Persoalan itu kan saya melihat ya di birokrasinya, ya, di tata kelola pemerintahannya. Artinya ada saya melihat ini lebih pada kepentingan politik ekonomi ya. Iya, betul. Ya, itu. Ya memang sangat kita melihat memang yang dilakukan oleh Nova melakukan perjalanan dengan berharap investor itu bisa investasikan uangnya mereka di Aceh tanpa Nova memperhatikan feasibility study. Ini tidak ada. Saya melihat ini kegagalan Pak Nova menunjuk tim ahli investasi. Karena yang mendampingi itu bukan Pak Nova tapi tim investasi, tim ahli investasi. Ya, jadi seharusnya itu Pak Nova mencopot orangnya. Iya, betul. Pada saat itu sebenarnya ketika itu sudah gagal. Saya ingin menggali begini, ketika pembangunan kawasan industri Aceh yang ada di Ladong dengan menghabiskan anggaran 158 miliar, tentunya kan harus ada kajian-kajian lebih mendalam. Nah, ketika dibangun kawasan industri Aceh, apa yang akan diinvestasikan di sana? Pertama, memang kita punya pelabuhan Malayahati. Apakah aktivitas pelabuhan Malayahati sesibuk pelabuhan yang ada di Jakarta? Dan apa yang ada di sana? Ini kan tidak dikaji sebenarnya oleh tim-tim ahlinya Nova hari ini, sehingga gagallah proyek-proyek tersebut. Atau proyek itu sebagai bentuk pemberian kepada tim-tim yang ada di belakang dia, tim Hori dia sebenarnya. Kawasan industri Aceh di Ladong itu sebenarnya dia sudah pasti sudah ada master plan-nya. Misalnya seperti pertanyaan tadi, misalnya pelabuhan, kita punya pelabuhan, tapi kemudian pelabuhan kita tidak hidup seperti pelabuhan yang ada di Baluhan atau di Tanjung Priuk. Kemudian kita punya bandara, tapi kemudian bandara kita tidak sesibuk seperti Kuala Namu. Betul. Kemudian kita punya tol baru siap, tapi kemudian tol kita sangat sepi. Ya. Kemudian juga kita kekurangan industri. Betul. Kenapa? Persoalan yang tadi, persoalan yang paling substansi kita adalah orang masih meragukan Aceh, meragukan keamanan, kepastian hukum. Salah satu misalnya kegagalan orang menjadi ragu di Aceh, kegagalan pabrik semen di Laweng. Di Laweng, betul. Itu salah satu kegagalan yang luar biasa. Biarpun kemudian yang investasi itu adalah semen Indonesia, betul. Artinya punyanya nasional, bukan punyanya orang luar. Tapi kemudian itu juga salah satu imbasnya. Iya, betul. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut bahwa Aceh itu belum aman. Aceh itu keras. Iya, masih banyak mafianya. Artinya di kepastian hukumnya itu belum ada kita, sehingga pihak investor itu ragu menanamkan modal di Aceh. Coba kita lihat misalnya, coba kita hitung di Kota Banda Aceh yang kemudian hari ini menginvestasikan, yang ada kan cuma hotel kan? Iya, hotel kemudian ada Trans Studio, biarpun kemudian hari ini belum selesai. Tapi kalau yang lain kan tidak ada, kecuali ya bergerak di bidang mobil itu kan mungkin oke lah, itu kan sifatnya lebih kepada bisnis mobil. Memang pada prinsipnya masyarakat kita memang butuh pada mobil dan sebagainya. Tapi kan kalau pabrik-pabrik yang lain kan tidak ada. Kenapa ini? Ya salah satu kepastian hukum tadi. Kemudian di pelayanan birokrasi.
yang kemudian kita masih melihat yang bisa kita duga ya masih korupsinya tinggi. Ya, pelayanannya ya harus diimbangi dengan kasih tip dan sebagainya. Nah, baru nanti beres semua. Seperti misalnya Kia itu kan awalnya ada Ismail Rashid masuk ke situ. Iya. Tapi kemudian dia harus hengkang dari situ. Kenapa harus hengkang? Ya salah satunya di prasarana dasar. Iya. Ya, prasarana dasar dan di pelayanan birokrasi. Kalau pelayanan birokrasi kemudian prasarana dasar juga kemudian investor juga tidak mau kalau itu tidak beres. Misalnya tanahnya belum lunas misalnya kan, iya, betul. Atau saluran air nggak ada belum beres atau sarana air tidak ada, sarana listrik tidak ada. Jadi kan mengakibatkan sebuah kegagalan, kegagalan pemerintah dalam menyediakan itu, termasuk di Singkil. Artinya kegagalan di Singkil selain kepastian hukum, tapi kemudian juga bisa dilihat dari prasarana dasar. Iya betul, berarti tidak cukup untuk kalau kita lihat prasarana dasar ya di Singkil, di pelabuhannya, kemudian di Pulau Banyaknya kan masih sangat terbatas. Betul. Ya. Dengan anggaran yang besar seharusnya kan itu menjadi acuan sebenarnya kalau misalnya diinvestasikan. Ya. Kalau ingin diinvestasikan atau menghadirkan investor dari luar, kan itu harus dibereskan itu. Dari jalan, kemudian pelabuhannya, kan harus beres itu. Harus betul-betul kemudian itu terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, mana mau mereka. Iya. Jadi mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi ya kan. Belum lagi mereka itu menginginkan ketika mereka menginvestasi suatu hal ke daerah kita, tentu ada feedback yang harus mereka terima. Ini jangankan feedback, yang ada rugi mereka. Ya kita tahu bahwa dana investasi itu bukan hanya bicara miliaran, tapi triliunan. Dan itu sangat menguntungkan rakyat Aceh sebenarnya. Tapi dengan hari ini yang kita lihat semuanya dihabiskan agak outsource hanya untuk jalan-jalan dan tidak satupun investor yang mau investasi di Aceh ini. Seharusnya targetnya kalau ingin menghadirkan investasi atau ingin membangun Kia, seharusnya kan dibereskan dulu di internal dulu misalnya. Di sektor apa misalnya mau dikembangkan di Kia itu. Sarana produksinya apa? Kalau perikanan berarti kan ada pabrik ikan di situ. Nah, betul, Pak. Kalau misalnya produksi pertanian, misalnya produksi pertanian ya seperti tomat misalnya harus ada pabrik saus di situ misalnya kan seperti itu. Iya, betul. Ya, dan sebagainya. Itu kan harus dibuat perencanaan produksinya di mana. Kalau di sektor pertanian, kalau sektor perikanan kan produksinya di mana, apa saja yang harus ini. Baru nanti yang harus disiapkan sarana dan prasarana dasarnya apa, kan itu. Kalau itu sudah oke, kemudian dinasnya sudah siap, ya baru nanti cari investasinya, bukan nyampe ke sana bawa proposal, ya seperti agen kita. Begah bacet lagi. Banyak. Kemudian sasarannya tidak jelas. Waktu ditanya ada tanah, luas tanah. Tapi ketika datang ke sini nggak ada apa-apanya, nggak ada sarana prasarana dasarnya yang kemudian ya sehingga orang tidak menarik. Ya seperti misalnya BPKS. Iya BPKS betul. Ya BPKS itu kan bagaimana menjadi pelabuhan bebas kalau lahannya tidak ada. Kan yang jadi persoalan hari ini di BPS yang menjadi dasarnya di sarana tadi di lahannya, ya. Pembebasan lahan kan belum kelar. Iya betul. Pembebasan lahannya di hutan, ya, bukan di pelabuhan, ya kan jadi masalah itu sehingga investor ya begitu dia survei tidak menarik. Ya, dia harus pergi kan itu. Iya betul sekali memang kalau kita melihat soal BPKS, soal hari ini tentang Kia kawasan industri Aceh, itu memang satu persoalan yang sangat kompleks. Nah, kita bicara soal BPKS. BPKS tidak melihat bagaimana beroperasinya pelabuhan Belawan. Yang memang aksesnya itu sangat luar biasa bagus misalnya. Ketika misalnya kapal bersandar, jadi sudah ada truk-truk yang menunggu untuk bongkar muat. Tapi kalau kita di Sabang itu harus melakukan mekanisme yang lain gitu dengan sangat rumit gitu. Dan ini belum tersentuh sampai saat ini. Dan saya melihat bahasanya produksi-produksi ini yang ada di Aceh semuanya itu masih bermuara ke Medan. Ini menjadi satu persoalan kita juga hari ini. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa melimpah, tapi kita tidak bisa menghadirkan namanya suatu industri yang memang betul-betul mendukung kepada rakyat Aceh. Itu sudah pasti kan.
ketergantungan kita dengan Medan itu sangat kuat. Dan itu sebenarnya perang juga tuh sebenarnya, perang perdagangan ya. Jadi ketika kita bicara BPKS itu kan tidak hanya bicara pelabuhan bebas, tapi kontribusi kita dari darat apa mau kita bawa ke sana. Kalau kita bicara itu, produksinya apa, keuntungannya apa, kan itu tidak hanya masuk mobil bekas. Kalaupun misalnya masuk gula, jangan gula itu dibawa ke darat, tapi jadilah pabrik gula di sana. Apakah jadi pabrik sirup, kan bisa saja sebenarnya. Iya, betul. Nah, tapi kan orientasi kita kan sangat pragmatis. Orientasi kita misalnya ada gula, impor gula. Habis itu gula yang ada di Sabang itu dibawa ke darat, diperjualbelikan. Seharusnya kan diolah di situ. Diolah apakah diolah kue dan sebagainya, atau jadi pabrik kue, atau ada olah tepung dan sebagainya jadi pabrik kue dan sebagainya. Itu yang seharusnya yang harus dilakukan. Begitu juga di darat. Kalau di darat itu apa kontribusinya untuk melakukan ekspor? Nah, misalnya ekspor kopi misalnya, kan bisa saja tanpa ke sana, betul, ke Medan. Artinya apa? Ada jaminan kan pemerintah, pemerintah Aceh. Bisa nggak pemerintah Aceh menjamin itu? Sebenarnya sah-sah aja dengan kewenangan kita, spesialis, kemudian dengan kewenangan di BPKS punya undang-undang sendiri, kemudian ada turunannya dalam PP, sebenarnya bisa saja. Kalau ini punya kontribusi yang jelas, ya. Artinya kan bukan tugasnya BPKS, tapi juga tugasnya lintas sektor ini. Ya, lintas sektor ini kan menjadi garda sebenarnya mendorong BPKS itu bisa berjalan. Iya, betul. Artinya BPKS itu tidak hanya jalan sendiri. Hari ini kan kita mulai seperti itu. BPKS itu lebih kepada nuansa yang kita lihat selama 20 tahun ini, rancang bangun, tapi tidak ada produksi. Iya, padahal BPKS itu didorong untuk menghadirkan sebuah produksi. Artinya ada income di situ, ada pemasukan di situ. Pemasukan non pajak dia. Ya. Yang kemudian itu kan bisa diputar. Artinya apa? Misalnya BPKS itu kan diberikan modal oleh pemerintah pusat. Betul. Dengan 3 sampai 4 triliun sampai 20 tahun. Yang kemudian dari 3 sampai 4 tahun 4 triliun tersebut kan seharusnya bertambah dia menjadi 8 triliun. Asumsinya kan seperti itu. Ketika dibangun, estimasi bangunan itu ada yang menghasilkan. Misalnya dibangun pabrik ikan di Pulau Aceh. Biarpun hari ini tidak terbengkalai kan? Gitu. Seharusnya kan menjadi income itu pemasukan BPKS. Nah, persoalannya di mana sebenarnya? Kembali kepada gubernur dalam mendelegasikan kepala BPKS. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Menyelesaikan persoalan itu yang betul-betul sebenarnya proporsional di bidangnya. Ini kan nggak kita lihat. Asal dekat dengan Bapak, Bapak senang, asal Bapak senang saya angkat. Kan itu. Biarpun kemudian ada tes dan sebagainya. Itu juga bagian dari kegagalan dalam tata kelola pemerintahan. Iya, betul. Oke, Pak Osman, ini kita melihat, kita sudah bercerita bagaimana kita bicara soal pemerintahan kita hari ini, dan saya coba menggali apa prestasinya. Ternyata dari sekian banyak kita bicarakan, sedikit ternyata prestasinya. Dan ini terbukti Pak Osman dari data BPS bahwasanya di triwulan ini di tahun 2022 Aceh masih menjadi daerah termiskin. Dan malahan pertumbuhan ekonomi Aceh itu menurun dari bulan sebelumnya. Ini kan menjadi persoalan kita besar juga. Kita punya Otsus mengimbangi daripada DKI Jakarta, tapi kita tidak mampu bangkit hari ini. Ini menjadi persoalan kita nih. Persoalan kemiskinan ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Betul. Bahwa Aceh ini kalau di Sumatera ini malah menjadi nomor 1 sekarang termiskin. Dan indikator miskin itu kan 15%. 15% itu kalau kita lihat dari masa-masa pertama Irwandi, kemudian Zikir sampai hari ini, itu kan tidak signifikan turun 2 sampai 1%, hingga sampai ke 15%. Di hari ini 15% itu sepertinya nggak bergerak dia, di situ terus. Biarpun kemudian Bengkulu yang dulunya kita lihat menjadi nomor 1, sekarang kan menjadi turun dia, turun dengan
APBD-nya yang sangat sedikit dibanding dengan kita. Kita dengan APBD-nya, dengan APBA-nya begitu besar, dengan Oksus 8 triliun per tahun misalnya, tapi kemudian kita tidak bisa menyelesaikan persoalan menurunkan angka kemiskinan. Salah satu sebenarnya bisa menurunkan angka kemiskinan itu dari program rumah duafa sebenarnya. Kalau itu tiap tahun dilakukan sampai 5 tahun. Estimasinya kalau 5 tahun. Kalau setahun itu bisa 5 sampai 10 ribu misalnya kan, estimasi 5 tahun sampai 30 ribu dan sebagainya. Artinya itu kan akan turun ya, karena bicara miskin itu kan lebih kepada kebutuhan primer. Kebutuhan primer kita kan kebutuhan dasar. Ya, sandang, pangan, papan gitu. Dan rumah satu lagi kan itu menjadi tempat tinggal. Itu kan menjadi ini. Kalau itu sebenarnya dilakukan dengan baik ya, tanpa ada penundaan dan sebagainya, sebenarnya kan bisa terselesaikan, bisa turun. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang miskin ini juga sebenarnya harus dilihat datanya. Letak miskinnya itu di mana saja? Betul. Di wilayah mana? Di sektor apa? Kalau misalnya sektor pertanian, di sektor pertanian itu siapa yang miskin? Pemilik tanah kah? Atau misalnya orang yang bekerja pada pemilik tanah, dia tidak punya tanah, tapi kemudian dia sebagai penggarap, dibayar dia, kan itu. Artinya punya data yang kemudian punya solusi. Tanpa data ya kita tidak akan punya solusi. Artinya selama ini 5 tahun ini dengan anggaran yang besar bisa kita lihat tidak tepat sasaran. Artinya angka 15% itu kalaupun turun 0,25% atau kalaupun turun 1%. 1% ya. Bahwa ada kegagalannya di kegagalan di Bapedanya. Artinya dia punya data. Seharusnya kan harus punya data dia. Bicara program ini, bicara implementasi pembangunan kan harus dilihat dari data. Kalau data benarlah semua program tepat sasaran. Ya, betul sekali tuh Pak Osman. Oke Pak Osman, saya mau nanya nih kan, dari 5 tahun masa Nova menjabat, berapa? 3 tahun atau 5 tahun? 3 tahun. 3 tahun Nova definitif menjabat. ya. Definitif ya. Kira-kira berapa skor yang Anda ingin berikan ke Nova? Dari 1 sampai 10. Kalau saya lihat Pak Nova itu tidak bisa dibanggakan oleh masyarakat Aceh kan. Ya skornya ya sekitar 5 lah. Berarti masih merah ya? Masih merah karena tidak ada kebanggaan buat kita. Dengan anggaran yang besar, tapi kemudian tidak membawa Aceh itu menjadi daerah yang maju atau berkembang seperti daerah yang lain, kan itu yang menjadi harapan. Di sektor pendidikan kita masih di bawah rata-rata dengan daerah lain. Di sektor ekonomi kita bermasalah, menjadi masyarakat miskin, pengangguran di mana-mana, ya kan? Karena tidak ada lapangan kerja. Pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Belum lagi honorer akan dihapuskan di tahun 2023. Nah, bagaimana masalahnya ya? Itu juga jadi persoalan. Iya, betul. Nah, biarpun kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tapi kemudian tidak semua bisa ditampung mereka. Betul. Nah, kalau misalnya kita estimasi ada 10.000 di provinsi, di daerah ada berapa kan? Cukup besar. Yang padahal yang lain juga masih banyak sekali pengangguran yang hari ini yang tidak bisa bekerja. Seharusnya kan keran ini harus dibuka oleh pemerintah. Salah satu seperti yang sebenarnya yang diusahakan adalah menghadirkan investor dari perusahaan industri, tapi kemudian itu gagal. Betul. Ya memang kita lihat memang usaha-usaha yang dilakukan oleh Nova Aryansyah dalam menjabat sebagai Gubernur Aceh, sudah 3 tahun dia menjabat, memang tidak satu pun yang memberikan hasil terdampak bagi rakyat Aceh dan juga membangun daripada citra Aceh. Dulu kita kenal bahwasanya Aceh urung terlebih dari urung dunia, tapi apalah daya hari ini dengan istilah tersebut dulu Hasan Ditro mengungkapkan bahwasanya orang Aceh memang orang lebih hebat dari segala orang-orang lainnya. Hebat masa lalu. Masa lalu ya betul. Memang kita punya sejarah yang sangat hebat dengan kerajaan kita sangat sukses yang menguasai seluruh seantero sejagat raya. Tapi apalah daya hari ini kita masih berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin untuk pesan terakhir nih, Pak Usman, apakah untuk PLT, bagaimana kriteria PLT untuk bisa 2 tahun ke depan bisa menyelesaikan persoalan di Aceh? PJ itu ya kewenangan presiden. Ya kita berharap kepada presiden bisa mendelegasikan seorang PJ yang kemudian dia memahami Aceh, memahami persoalan Aceh, memahami kultur Aceh, memahami adat dan budaya Aceh. Itu satu. Kemudian yang kedua,
PR-nya besar. Ya. Yang pertama adalah bagaimana selama 2 tahun ini dia harus menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh Pak Nova, yaitu kemiskinan. Yeah. Artinya harus selesai, harus turun kemiskinan itu, biarpun kemudian tidak turunnya secara signifikan. Dalam 2 tahun itu mungkin bisa turun 2%. Kan itu, dengan sisa anggaran yang masih ada, masih sisa anggaran Otsus, dan itu menjadi harapan kita. Biarpun kemudian nanti akan turun menjadi 1% ya di tahun 2023. Artinya kemiskinan ini adalah muaranya berbagai masalah. Artinya ketika kemiskinan ini terselesaikan dengan baik, angkanya turun, pasti akan membuka lapangan kerja. Kita berharapkan itu. Artinya pengentasan kemiskinan salah satu membuka lapangan kerja. Dan ini harus dilakukan oleh PJ nantinya, selain dia harus mempersiapkan pemilu ya, pemilu dan pilkada. Kemudian persoalan yang lain ya, berbagai persoalan, misalnya persoalan korupsi, tata kelola pemerintahan itu memang harus dibereskan. Artinya bahwa ada dinas-dinas yang tidak beres, yang kemudian berkinerja buruk, ya harus disingkirkan, harus dicopot, diganti dengan baik tanpa ada diseleksi tanpa embel-embel politik ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Sehingga satu lagi adalah hubungan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif itu yang menjadi salah satu muara ke depan itu akan terlaksana implementasi pembangunan dengan baik. Tapi kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, juga akan bermasalah nantinya. Ini yang menjadi harapan kita dan masyarakat. Dan menjadi satu lagi adalah harapan kita adalah benar-benar dilaksanakan penegakan syariat Islam. Jangan sampai syariat Islam itu hanya sebagai simbol saja, tapi kemudian gemanya tidak ada, implementasinya tidak ada. Salah satunya adalah harus penguatan syariat Islam itu ya salah satunya adalah anggaran. Anggaran itu jangan sedikit, harus banyak lah di sektor itu. Oke, terima kasih nih Pak Usman atas kehadirannya di Podcast Tokoh Publik. Tadi sudah banyak kita berbicara tentang soal kegagalan Nova dalam memimpin Aceh. Tentunya nantinya PJ Gubernur itu membawa kita daripada PR yang sangat banyak untuk menyelesaikan soal Aceh. Tapi satu yang harus saya pesankan adalah bagi PJ, pilih PJ yang memang berani untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Karena persoalan di Aceh itu tidak hanya butuh intelektual yang tinggi, tapi juga butuh keberanian untuk menempaskan semuanya. Apabila tidak ada sesuai dengan ketentuan hukum, maka semua dieksekusi. Oke, terima kasih teman sahabat Tiara sudah hadir di Podcast Tokoh Publik hari ini. Saya Syarif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.